Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saya ingin sampaikan hal-hal yang sulit dimaafkan dari sosok Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo. Di balik semua kelebihan yang ada, menurut saya ada beberapa titik yang merupakan kelemahan dan bahkan sulit dimaafkan. Setidaknya menurut saya, nggak tahu kalau menurut sampean, menurut panjenengan mudah dimaafkan. Apa hal yang sulit dimaafkan dari sosok Prabowo Subianto? Di antaranya, Prabowo Subianto membiarkan anggota partainya, bahkan di tingkat elit Partai Gerindra yang bernama Fadlizon, berdekatan dengan kelompok intoleran, kelompok radikal, kelompok ormas yang sudah dilarang di tanah air ini. Semua orang tahu. Jejak digitalnya juga sangat jelas, sangat mudah ditemukan. Prabowo membiarkan Fadlizon tetap menikmati, enjoy dengan manuver-manuver dan keakraban politiknya dengan kelompok ini. Bahkan yang paling ekstrim, Fadlizon pernah berpendapat bahwa Densus 88 memang perlu dibubarkan. Mengapa? Karena Densus 88 memang bergerak untuk membasmi kelompok-kelompok radikal teroris di tanah air ini. Dan sampai detik ini, sudah sekian bulan, Fadlizon mengeluarkan statement keras ini, tidak pernah kita mendengar ada teguran dari Prabowo Subianto, setidaknya yang terekam di media. Nggak tahu kalau di belakang layar. Satu itu. Dan ini menjadi kendala yang cukup serius menurut saya bagi pencapresan Prabowo Subianto menjelang pemilu 2024 yang sebentar lagi akan tiba. Kalau Prabowo tidak segera membereskan faktor ini, tentu ini akan menjadi kendala. Seandainya pun mungkin tidak berpengaruh secara langsung, tetapi hal itu pasti akan digoreng habis-habisan oleh lawan-lawan politiknya. Jejak digitalnya pasti akan bermunculan lagi. Foto-fotonya dia bermesraan dengan tokoh-tokoh ex-FPI, dengan tokoh-tokoh FPI pasti akan bermunculan. Oke, satu itu. Yang kedua, hal yang sulit dimaafkan dari sosok Ganjar Pranowo yang saya pantau belum lama, yakni keberaniannya, kesemelak gerakannya kalau bahasa Banyumas, merusak agenda besar Presiden Jokowi terkait dengan Piala Dunia U20. Ini menurut saya kesalahan terbesar yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo beserta Partai PDIP, yang menurut saya sulit dilupakan. Jadi bukan semata-mata penolakannya terhadap Israel dan batalnya Piala Dunia di Indonesia, tapi langkah, sikap yang ditempuh yang bisa dinilai menelikung Presiden Jokowi di tikungan, di injury time, di saat Piala Dunia ini hampir dilaksanakan. Sehingga membuat hal tersebut menjadikan Presiden Jokowi bersedih, capek yang luar biasa selama 2 minggu pasca huru-hara tersebut. Dan itu disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi. Seandainya pembatalan Piala Dunia ini, penolakan Israel ini dilakukan oleh bangsa dan negara ini secara kelembagaan, kesepakatan besar bangsa Indonesia, atas usul siapapun di belakang tidak penting. Tetapi ini tidak, bahwa Ganjar Pranowo melakukan ini karena alasan argumentasi ideologis dan kepentingan komitmen Partai PDIP, dan itu diungkapkan langsung oleh Ganjar Pranowo, dan dia juga mengakui tidak berkoordinasi dan bersepakat
dengan Presiden Jokowi atas sikap politik tersebut. Menurut saya ini yang paling sulit dimaafkan. Ya sekali lagi bukan karena penolakannya terhadap Israel, tetapi karena sikap yang dilakukan yang membuat Piala Dunia ini batal. Atas penolakan itu dilakukan tidak atas persetujuan, tidak atas izin, tidak atas kesepakatan besar Presiden Jokowi dan bangsa Indonesia ini, yang kemudian mengakibatkan Piala Dunia batal di Indonesia. Nah, batalnya Piala Dunia ini kemudian juga akan menimbulkan kekecewaan yang sangat besar bagi pecinta bola di tanah air ini dan elemen stakeholder yang terlibat. So, dua-duanya yang dipastikan akan maju berlaga pada pemilu Pilpres 2024 nanti, baik Pak Ganjar Pranowo maupun Pak Prabowo. Di balik seluruh positif, seluruh kelebihan yang beliau berdua miliki, ada beberapa hal yang sulit dimaafkan, yang saya tidak tahu apakah akan bisa termaafkan apa tidak menjelang detik-detik pemilihan nanti. Mudah-mudahan kedua hal kelemahan yang disorot oleh publik itu bisa dihapus oleh Pak Prabowo dan Pak Ganjar Pranowo atau oleh partai pengusungnya, agar elektabilitas mereka berdua bisa melonjak tajam, agar perasaan kecewa sakit masyarakat, terutama para nasionalis, pecinta tanah air ini, pecinta merah putih ini, pecinta Presiden Jokowi ini, rasa sakitnya bisa disembuhkan. Tapi seandainya tidak bisa disembuhkan dua hal itu, menurut saya ini menjadi kendala baik bagi Pak Prabowo maupun bagi Pak Ganjar Pranowo. Kalau Anies Baswedan, saya tidak tahu kelebihannya di mana, tetapi kekurangannya semua orang tahu, tidak perlu saya jelaskan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.